Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin bercerita tentang kisah guna-guna atau santet yang menyebabkan warung menjadi sepi. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung, sudah sudi mendengarkan, sudi klik, share, like, comment, and subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Dan bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan apabila teman-teman semua ada cerita horor atau kisah-kisah di luar nalar yang ingin berbagi, silahkan. Mr. Zack Pendongeng Horor terbuka dan akan menyampaikan di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Alamat ada di link deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dialami oleh seseorang yang Mr. Zack kenal. Kita samarkan saja namanya sebagai Mas Andi dan dialami langsung oleh ibunya Mas Andi. Kita sebut saja sebagai Bu Atun. Kisah terjadi sekitar tahun 1980-an. Mas Andi bercerita, Mas Andi dan keluarganya itu seorang perantauan dari daerah di Jawa Tengah yang mencari penghidupan atau merantau di suatu daerah yang sekarang disebut sebagai Provinsi Banten. Mohon izin untuk menjaga marwah baik semua hal dan tempat yang terlibat, maka untuk hal-hal tertentu tidak perlu Mr. Zack Pendongeng Horor detilkan. Nah, di daerah Provinsi Banten ini, Bu Atun itu membuka usaha warung makan. Ya, usaha warung makan di tempat yang strategis, sewa tempat untuk membuat warung makan di tempat yang strategis. Di situ sudah ada beberapa usaha-usaha gitu, tapi kan semacam kayak kode etik tidak tertulis bahwa apa yang dijual itu tidak boleh sama gitu ya. Jadi yang dijual menurut Mas Andi tahun 80-an ini, Mas Andi masih anak-anak, yang dijual itu makanan rumahan ya, makanan rumahan karena berasal dari Jawa Tengah ya, mungkin makanan rumahan dengan menu-menu dari Jawa Tengah. Mungkin kalau kita sebut mungkin warteg mungkin ya, sama mirip seperti warteg itu, ada nasi, ada lauk-lauk rumahan. Di situ memang ramai. Alhamdulillah awal-awal itu usaha dari keluarga Bu Atun ini ramai gitu, karena memang di daerah Provinsi Banten tersebut itu dekat dengan salah satu industri, ya, industri yang banyak karyawan ketika istirahat, entah makan siang atau makan malam, itu mencari makan di warung sekitar tempat mereka bekerja. Nah, lama-kelamaan mungkin karena banyak perantau juga ya, banyak perantau di Provinsi Banten tersebut, ya mohon maaf, Mr. Zack bercerita seperti ini tidak bermaksud untuk menyudutkan atau tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Mr. Zack hanya bercerita tentang pengalaman dari seorang yang Mr. Zack kenal ya. Semoga menjadi iktibar, menjadi contoh baik untuk kita semua ya. Kita ambil yang baik ya, kita tinggalkan yang buruk. Oke, karena mungkin banyak perantau dari Jawa Tengah juga, sedangkan Bu Atun ini adalah orang Jawa Tengah juga, maka bisa jadi mungkin cocok di lidah mungkin ya, cocok di lidah, kemudian juga lebih luas dalam bergaul karena menggunakan mungkin bahasa Jawa
bahasa Jawa Tengah, mungkin menggunakan apa bahasa yang lebih luas ya apabila berbicara dengan sesama orang Jawa. Jadi warungnya Bu Atun ini lebih ramai daripada warung-warung di sekitar-sekitarnya. Nah, sampai satu saat kemudian pada pagi hari. Nah, jadi ini warung saja, tidak warung yang kan ada warung yang biasanya itu menjadi tempat tinggal. Gitu. Jadi orangnya juga tinggal di situ, juga masak di situ. Nah, ini warung saja. Jadi Bu Atun dan keluarganya Mas Andi ini tidak tinggal di situ, tinggal di tempat lain. Pada suatu pagi ketika Bu Atun itu ingin membuka warung, ya, Mas Andi ini bercerita karena Bu Atun sebagai si pelaku, si saksi ya, si saksi ini bercerita kepada Mas Andi ketika ingin membuka warung itu di depan warungnya itu banyak pasir ya. Kalau bahasa Jawanya ngeres, banyak pasir, banyak kotoran pasir. Tapi Bu Atun ini berhusnuzon, berpikiran baik. Ya, siapa tahu ada ya namanya di warung di pinggir jalan kan, mungkin ada debu atau ada tanah-tanah dari truk yang lewat, truk pasir lewat terus terhembus angin menjadi berkumpul di depan warung. Pasir itu atau tanah itu disapu gitu. Tanahnya warnanya merah keabu-abuan. Oke, setelah itu seperti biasa kan, menyiapkan dagangannya, menyiapkan meja, kursi, piring, kemudian makanan-makanan yang beberapa yang memang sudah dimasak di rumah itu ditaruh di semacam etalase gitu, dan Bu Atun dibantu dengan saudara-saudara yang lain itu kan masak ya untuk makanan yang lebih komplit. Nah, anehnya itu sampai sore itu yang datang itu hanya sedikit. Biasanya itu kan banyak itu untuk makan siang, kemudian makan malam, belum yang datang dibeli untuk dibungkus. Itu yang datang hanya sedikit. Datang sedikit. Ya, yang namanya orang dagang kan kadang ada ramai, kadang ada sepi. Ya, Bu Atun ini berhusnuzon, berpikiran baik. Oh, mungkin saat ini sedang dikasih sepi oleh Allah ya sebagai pembagi rezeki. Oke, jadi pada hari itu banyak sekali makanan yang tidak terjual. Jadi dibawa pulang atau bahkan daripada basi gitu dibagi-bagi kepada tetangga. Hari kedua ya sama gitu. Bahkan hari kedua ini pembeli jauh lebih sedikit. Katakanlah biasanya yang datang berjubel atau mungkin ngantri sampai ratusan kalau di total dalam sehari. Hari sepi yang pertama itu mungkin tamunya hanya sekitar 20-an. Hari sepi yang kedua ini malah lebih sedikit lagi gitu. Lebih sedikit lagi, tidak sampai 10 orang gitu. Kata Bu Atun. Semakin lama semakin sepi, dan kalau tidak salah hitung itu hari ketujuh itu tidak ada pembeli sama sekali. Dari pagi sampai malam berjualan itu, buka warung itu tidak ada yang datang sama sekali. Ya, walaupun cuma datang sekedar beli es teh misalkan gitu ya, itu tidak ada yang datang sama sekali. Oke, kemudian sudah mulailah merasa ini kayaknya kok ada yang something wrong gitu loh. Ketambahan lagi makanan itu menjadi lebih cepat basi gitu. Jadi kalau misalkan masak siang gitu ya, jadi pagi bawa makanan dari yang dimasak subuh gitu untuk jaga-jaga ada yang pembeli untuk sarapan gitu, buat masak lagi di warung untuk dijual siang dan malam. Itu kan biasanya tahan sampai malam ya. Tapi ini kalau masak pagi jam 9 gitu, jam 12 disajikan, itu jam 3 jam 4 itu sudah layu, sudah basi, sudah menjelang basi, sudah nggak enak gitu. Kayaknya ada something wrong.
Sampai kemudian ini tidak ada pembeli sama sekali, satu pun tidak ada pembeli. Dan suatu ketika ya, karena memang sepi, warung ini ditutup oleh Bu Atun ya, karena memang nggak ada pemasukan sama sekali, banyak makanan yang basi dan harus dibuang, sudah tidak ada modal sama sekali. Bu Atun ini bermaksud untuk pertama mencari tambahan modal ya, ingin menjual barang kalau nggak salah ke pasar, ke toko emas untuk tambahan modal, dan sekaligus mau cari kalau memang seandainya ada yang barang kiriman itu bisa dibersihkan. Nah, di pasar ini Bu Atun bertemu dengan seorang pelanggan warungnya, yang seorang karyawan yang di pusat industri di Provinsi Banten tersebut. Ya, sebut saja pembeli tetapnya ini, katakanlah Mas Wawan. Mas Wawan ini nyapa duluan Bu Atun gitu. Bu Atun, weh Pak Wawan, saya sering mau makan di tempat ibu kok warung ibu tutup terus gitu. Nah, Bu Atun ini kan heran gitu. Saya itu setiap hari buka, Pak. Saya setiap hari buka, bahkan sampai malam saya buka. Tapi yang datang tuh sedikit, bahkan akhir-akhir ini sama sekali satu orang pun tidak ada yang datang gitu. Tapi Pak Wawan ini cerita gitu. Ketika jam makan siang, banyak karyawan-karyawan yang makan siang, ingin makan siang dari kantor gitu, ingin setiap kali mau menuju ke arah warungnya Bu Atun ini mereka mengatakan tutup gitu. Apakah Ibu mudik ke Jawa Tengah gitu? Enggak Pak, memang saya buka tapi ini sepi gitu. Akhirnya diambil kesimpulan bisa jadi memang ada something wrong gitu ya. Bu Atun cerita bahwa beberapa minggu atau beberapa satu bulan sebelumnya itu beliaunya ketika buka warung itu di depan warung yang masih tutupan itu banyak ceceran-ceceran pasir. Nah, bisa jadi Bu itu disebar atau ditaruh sama orang yang tidak senang tanah kuburan atau apapun itu yang sudah dimantrai lah, kurang lebih seperti itu, supaya orang yang beli itu melihat warung ibu itu tutup. Itu kata Pak Wawan. Oke, kemudian dengan uh, hasil diskusi tadi ya, Bu Atun ini kan merasa bahwa memang kayaknya memang ada kiriman. Bu Atun ini coba untuk mencari orang pintar, mencari kiai. Tapi Bu Atun ini mencari kiai atau orang pintar ini tidak dari daerah Provinsi Banten. Sambil pulang ke kampung di Jawa Tengah, sekaligus silaturahmi, sekaligus nyari orang pintar, sekaligus mau istirahat lah, mau mendinginkan pikiran ya, karena memang jualan nggak ada pembeli sama sekali, keluar modal terus, dagangannya basi dan terbuang. Jadi sekaligus mendinginkan pikiran, sekaligus cari orang pintar. Nah, Mas Andi ini kan nemenin ibunya ya, Bu Atun ini, untuk cari orang pintar, bersilaturahmi kepada seorang kiai ya. Kita sebut saja ya dengan segala hormat, kiai ini Kiai Muhsin dari suatu tempat di Jawa Tengah juga. Singkat cerita ke sana silaturahmi dan sekaligus mengutarakan maksudnya. Bu Atun ini bercerita gitu bahwa beliau ini merantau ke Banten, tapi akhir-akhir ini warungnya sepi, bahkan tidak ada yang beli sama sekali. Kiai Muhsin ini dengan izin Allah beliau menerawang gitu ya, menerawang, dan dengan izin Allah juga diketahui bahwa memang ada yang memasang ya kita sebutnya pesaing ya, pesaing yang tidak suka dengan warungnya Bu Atun yang sangat laris ini, yang sangat laku, sangat banyak pembeli, jadi ditutup pintunya gitu. Istilahnya kayak musim itu ditutup pintunya, jadi ditaburi tanah ya, tanah yang dicampur dengan tanah dari pekuburan, 7 pekuburan gitu, dimantra-mantrai dan disebar di depan pintu warungnya Bu Atun. Jadi orang yang mau beli itu melihat warungnya tuh tutup terus, warungnya tutup terus. Bahkan
aura dari makhluk penjaga yang menutup pintu itu yang berimbas pada makanan-makanan yang dimasak menjadi cepat basi. Dimasak jam 12 pun, matang jam 12 gitu misalkan, jam 4 sudah menjadi basi. Nah, Bu Atun ini tanya kepada Kiai Muhsin ya, apakah bisa dibersihkan? Ya, kalau dibersihkan dengan izin Allah bisa, tapi menurut Kiai Muhsin ya lebih baik kalau memang usaha. Bumi Allah ini luas, rezeki Allah ini luas ya, tidak harus jauh-jauh merantau ke Provinsi Banten ya. Silahkan di sini juga enggak apa-apa ya. Di sini maksudnya di kota lokal tersebut ya. Karena ya yang bicara atau yang ngendiko atau yang titah ini seorang kiai ya, yang Mr. Jack samarkan sebagai Kiai Muhsin ini ya, akhirnya Bu Atun ini udahlah, di sana juga jualan, di sini juga jualan ya, mending saya ke sini aja ya, merantau juga ya. Jadi kotanya Kiai Muhsin itu beda dengan kotanya asal dari Bu Atun ini. Oke, singkat cerita Bu Atun memulai untuk usaha jualan nasi juga di kota di mana Kiai Muhsin ini tinggal. Tahun 80 kan tentunya teknologi komunikasi tidak seperti sekarang ya. Nah, dengan berjalannya waktu karena memang warungnya ini rame ya, akhirnya Bu Atun ini bisa jualan lagi dengan semestinya. Tidak lupa untuk zakat dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi Mr. Zack bilang, tahun 80-an kan belum seperti sekarang ini komunikasi ya. Jadi kalaupun ada telepon hanya orang-orang tertentu. Nah, suatu saat ketika ada teman sesama perantau dari Provinsi Banten yang pulang kampung, ya ngepasi atau kebetulan Bu Atun ini pulang kampung juga ke daerah asalnya ya. Ketemulah ya temannya Bu Atun yang merantau dari Banten bertemu dengan Bu Atun di kota asalnya mereka berdua. Bicara, ngobrol ya. Akhirnya temannya Bu Atun ya bercerita bahwa ada salah satu pedagang di situ yang memang tambah maju warungnya gitu, tambah maju dagangannya, dan beberapa pedagang-pedagang nggak hanya Bu Atun saja, ada beberapa pedagang terutama yang perantau-perantau ini menjadi lebih sepi, bahkan banyak yang komplain gitu, katanya masakannya keamisan, bau darah, masakannya wah mudah basi dan sebagainya gitu. Jadi banyak warung-warung yang menjadi tutup. Dan si pemilik warung yang laris itu saat ini mendadak sakit gitu ya, mendadak sakit dan menjadi stroke gitu. Wallahu alam apakah dia si pelaku guna-guna tersebut oleh Allah diberikan hasil yang dia tebar ya, dia memetik apa yang sudah dia lakukan kejahatan kepada sesama pedagang, maka oleh Allah dibalas kejahatannya dengan kejahatan yang lebih jahat gitu mungkin ya. Jadi orang tersebut sakit sampai semua hartanya habis untuk berobat. Jadi memang ada ya santet atau guna-guna yang menutup pintu rezeki orang. Salah satunya adalah menyuruh makhluk gitu untuk menutupi pintu atau pandangan pembeli supaya pembeli itu melihat bahwa seolah-olah warungnya selalu tutup. Oke, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga mampu menghibur teman-teman semua. Sebelum Metro Zack Pendongeng Horor undur diri, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungannya ya, yang sudah sudi klik, sudah sudi mendengarkan, sudah sudi share, like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk subscribe supaya Metro Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Oke, Metro Zack Pendongeng Horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.